Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Kurnia Sunaria. Di sini saya mengajar matematika kelas 7 di SMP Hikmah Teladan. Di sini kita akan mencoba mempelajari himpunan, mulai dari definisi dan lambang himpunan. Nah, himpunan itu apaan sih? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jelas ya, dan detail maksudnya kemana. Kalau contoh himpunan yang kayak gimana sih? Nah, mungkin kita pakai kalimat bahasa Indonesia ya, kalimat biasa. Nah, misalnya himpunan ibu kota di Indonesia. Teman-teman bisa menyebutkan ya kan? Misalnya kayak Bandung, Surabaya, Jakarta, Padang, dan masih banyak lagi. Dan itu jelas kan? Dan selanjutnya himpunan hewan herbivora. Kalau herbivora berarti kan pemakan rumput ya. Jadi teman-teman bisa nyebutin sapi, ataupun kambing, ataupun unta gitu ya. Itu termasuk hewan herbivora. Dan kita bisa ngebedain sama yang karnivora, gitu kan? Nah, kalau kumpulan siswa angkatan 11 SMPHT juga bisa dibedain. Teman-teman kan di sini banyaknya dari angkatan 11 SMPHT nih. Berarti teman-teman bisa menyebutkan nama-namanya siapa aja. Kalau menyebutkan misalnya Kak Fauzan atau Kak Zidan, itu berarti bukan siswa angkatan 11 SMPHT kan? Berarti beda lagi dan itu jelas cara ngebedainnya. Dan di sini ada juga kumpulan kendaraan darat. Nah, teman-teman bisa ngebedain mana kendaraan darat, mana kendaraan laut. Kalau kendaraan darat berarti kan yang disebut kayak mobil, motor, bus, dan lainnya. Pastinya kalaupun eh, kapal terbang ataupun pesawat ataupun ferry itu nggak akan masuk ke sini kan, dan itu jelas mana yang masuk kendaraan darat, mana yang bukan. Nah, makanya itu ini disebut himpunan. Tapi ada juga yang namanya bukan himpunan. Maksudnya bukan himpunan itu apakah dikasih kata tidak aja? Bukan kayak gitu. Di sini ada himpunan lukisan indah. Kenapa himpunan lukisan indah itu termasuk bukan himpunan? Karena kata indah ataupun orang menilai lukisan indah itu beda-beda. Ada yang menyebut ini indah, tapi kata orang lain belum tentu gitu. Begitu pula dengan siswa pintar. Nah, orang pintar juga mungkin tidak bisa hanya dilihat dari nilainya aja. Bisa jadi dia pintar dalam bersosialisasi, ataupun pintar dalam beribadah, ataupun pintar dalam menyusun strategi. Nah, itu kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa dikatakan himpunan di sini. Nah, makanan enak. Kalau makanan enak juga kan tergantung orangnya. Kalau kata dia ini makan lemper itu enak, tapi kata yang lain ini nggak enak. Nah, itu kan bukan himpunan juga. Nah, benda-benda unik. Nah, kalau benda-benda unik mungkin kata saya kamera itu unik, tapi kalau kata orang lain itu terlalu mainstream, nggak unik, biasa aja. Nah, dan 4 ini adalah contoh bukan himpunan. Jadi kalau bukan himpunan itu apa? Biasanya dia mengandung kata sifat dan tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi nggak ada definisi jelas nih, kata indah, pintar, enak, unik ini nggak jelas. Dan biasanya kata untuk bukan himpunan di sini biasanya menggunakan kata sifat ya. Indah, pintar, enak, unik ini adalah kata sifat. Dan kita selanjutnya ke lambang suatu himpunan. Ketentuan untuk memberi suatu himpunan sebagai berikut. Nama himpunan menggunakan huruf kapital dari A sampai Z ya. Jadi pakai huruf kapital ya. Dan selanjutnya dia kalau misalnya menuliskan anggota himpunannya itu dibatasi di awal kurung kurawal yang begini, diakhiri juga dengan kurung kurawal. Dan yang ketiga, anggota-anggota himpunan yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Mungkin kata-kata ini nggak kebayang kalau nggak kelihatan contohnya. Ini ya contohnya. Nah, untuk yang ini adalah yang poin 1 menggunakan huruf kapital, huruf A. Terus yang ini poin 2
pakai tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Nah, kalau yang ini baru kata-kata bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10 beda disebutin ya, dari 1, 2, 3, sampai 9. Nah, kalau yang ini yang C. Nah, ini semua poinnya ada. Huruf kapitalnya ada, kurung kurawalnya juga ada, dan ini tanda komanya. Nah, kalau ini dijabarin anggotanya satu per satu. Ya. Nah, kalau ini kan cuman umumnya ya, kalimat umumnya. Ini anggotanya dijabarin satu-satu. Nah, kalau ini apa ya kira-kira? Ini tuh adalah bilangan prima yang kurang dari 12. Nah, kalau yang ini mirip kayak yang sebelah. Ini poin satunya ada hurufnya kapital, kurung kurawal juga. Dan juga kumpulan transportasi darat ini baru kalimat umumnya. Tapi teman-teman bisa menyebutkan apa aja. Ada bus, koma, motor, koma, mobil. Nah, kayak gitu ya kalau mau dijabarin. Dan yang terakhir, ini yang H-nya sebagai huruf kapital, kurung kurawal di awal, dan kurung kurawal juga di akhir. Dan untuk penyebutan hewan-hewan di sini dibatasi oleh koma. Kira-kira apa ya namanya ini ya? Ini adalah kumpulan hewan berkaki 4. Setuju nggak? Oke, paling itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.